Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 25 Jumadil Akhir, insyaallah kita 2 bulan lagi, mungkin bisa jadi 2 bulan 4 hari atau 2 bulan 5 hari lagi, insyaallah bulan Ramadan ya. Kita hanya bisa berdoa dan berharap semoga Allah menyampaikan usia kita sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah menjelaskan satu sifat Allah. Tentunya ketika kita bicara tentang sifat Allah, itu jauh berbeda dengan sifat manusia. Contohnya, Allah disifati di dalam Al-Quran yaitu tentang sifat lupa ya. Nah, di dalam bahasa Arab, di antara makna lupa itu adalah meninggalkan ya. Jadi kita nggak usah menakwilkan sifat Allah, ditakwil maksudnya lupa itu bagaimana ya. Kita cukup mengimani bahwa Allah punya sifat lupa, tetapi lupanya Allah itu beda dengan lupanya manusia. Di antara makna lupa di dalam bahasa Arab itu adalah meninggalkan. Di dalam surah Toha ya kalau nggak salah ya. Nih, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, tidak mau mengikuti Al-Quran, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia kehidupan yang sangat sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Surah Toha ayat 124. Kemudian orang-orang tadi yang buta itu protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal waktu di dunia aku bisa melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ya, demikianlah ketika datang kepadamu ayat-ayat kami, engkau melupakannya. Ya, wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah pada hari ini kalian dilupakan. Ya, maksud dilupakan di sini adalah Allah meninggalkan mereka. Ya, ini bukan takwil, tapi salah satu makna nasia di dalam bahasa Arab itu adalah meninggalkan, bukan lupa sebagaimana manusia. Manusia kalau lupa artinya apa? Hilang ingatan, ya kan? Tapi makna nasia di dalam bahasa Arab diantaranya adalah meninggalkan. Allah sengaja meninggalkan orang-orang yang dulu melupakan Al-Quran. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, di sini ada kata-kata
wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu. Ya, tidaklah aku pernah bimbang. Nah, di sini kalau bimbangnya manusia, bimbang ragu-ragu, ya. Tapi ketika sifat bimbang ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah Allah itu tidak suka menyakiti hambanya, hamba mukmin. Padahal hamba mukmin itu tidak suka kematian. Ada orang yang suka kematian, Pak? Gak ada. Ya, ini hadisnya panjang. Ya, di awal itu hadis tentang keutamaan wali-waliullah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'ada li waliyan faqad adantu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan peperangan terhadapnya. Siapa waliullah? Surah Al-Baqarah ayat 257, Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Artinya, begitu adilnya Allah, Allah kasih peluang semua orang mukmin itu punya kesempatan jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah kalau saya katakan semua yang hadir di masjid ini adalah waliullah. Cuma levelnya berbeda-beda. Ya, tingkatannya tergantung hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita ada yang doanya diijabah oleh Allah dalam waktu 5 tahun. Di antara kita ada yang ketika berdoa kepada Allah, Allah kabulkan dalam waktu 1 tahun. Ada yang sebulan dikabulkan. Ada mungkin di antara kita yang hari itu berdoa, hari itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bentuk karomahnya wali apa, Pak? Doa yang diijabah, ya. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu Allah beri karamah doa yang diijabah. Itu doa ketika itu langsung Allah kasih. Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu dekatnya hubungan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak tahu enggak kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Diijabahnya instan. Doa ketika itu langsung Allah kasih. Rahasianya apa, Pak? Menjaga diri dari makanan dan minuman yang haram. Ya. Kalau kita mau dikabulkan doanya, jangan masukkan ke tubuh kita kecuali makanan minuman yang sudah jelas halalnya. Waktu itu sudah kita jelaskan di sini ya tentang Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Intinya, penyebab doa kita tidak diijabah adalah maksiat. Ya, seluruh maksiat yang kita lakukan itu adalah sebab doa kita tidak diijabah. Kemudian lanjutan hadisnya Allah sebutkan karakter dasar wali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Dan akan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai. Apa yang paling Allah cintai? Amalan-amalan fardu. Ya. Sesuatu yang paling Allah cintai adalah amalan-amalan fardu. Maka siapa saja yang ingin menjadi waliullah wajib menjaga ibadah fardu. Berarti nggak ada ceritanya orang ngaku waliullah tapi dia tidak sholat. Omong kosong.
Allah yang bilang ini hadis qudsi, ya, sifat dasar waliullah adalah menjaga ibadah fardu. Alhamdulillah teman-teman di sini semuanya menjaga salat 5 waktu kan? Maka saya tidak ragu-ragu bilang semua yang ada di masjid ini adalah waliullah. Tapi level kewaliannya berbeda-beda tergantung bagaimana kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Naik level lagi, Pak. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku ini mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah nawafil. Yang mudah belajar bahasa Arab, nawafil itu jamak dari nafilah. Nafilah artinya apa? Tambahan. Kalau orang awam lebih mengenalnya ibadah sunnah. Ya orang awam. Kalau orang ngaji udah ngerti sunnah itu apa artinya. Sunnah menurut ilmu ahli usul fikih, sunnah menurut ulama fikih, sunnah menurut ulama hadis beda ya. Makanya ada kata-kata Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Pernah dengar gak, Pak? Pernah dengar gak kata-kata itu, Pak? Belum? Pernah ya? Nah, itu nanti sunnah menurut ulama mana dulu? Karena sunnah menurut ulama fikih maknanya apa? Mustahab, sesuatu yang tidak wajib. Tapi kalau sunnah menurut bahasa artinya metode, jalan. Makanya sunnah itu ada sunnah sayyi'ah, ada sunnah hasanah. Ya, ada metode yang buruk, ada metode yang baik, itu menurut bahasa. Adapun menurut ulama hadis, sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik perbuatan, ucapan, takrir. Takrir itu apa? Persetujuan ya, atau ketentuan dari Nabi SAW. Makanya jangan gegabah atau ceroboh menyalah-nyalahkan. Ketika ada kata-kata sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah, wow, orang yang baru belajar kan sok tahu ya. Sunnah kok Islam, Islam kok sunnah. Ya, menurut apa dulu sunnahnya ya? Menurut ulama hadis kah, usul fikih atau menurut bahasa ya? Nah, di sini nafilah di sini kalau orang awam memahaminya ibadah-ibadah sunnah, artinya yang bukan wajib. Contohnya sholat sunnah, puasa sunnah, apa lagi Pak? Sedekah sunnah ya. Pokoknya yang sunnah-sunnah. Orang kalau sudah istiqomah menjalankan sunnah ya, dalam kurung ibadah-ibadah yang mustahab, kata Allah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Nah, ini Allah langsung kasih trik buat kita. Siapa saja yang ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka rahasianya ngapain, Pak? Jaga ibadah sunnah. Tentunya orang yang melakukan ibadah sunnah sudah didahului dengan ibadah yang wajib ya. Keliru kalau memang ada manusia yang tertipu. Dia semangat ngerjain ibadah sunnah, tapi yang wajib tidak dikerjain. Ada nggak, Pak? Ada. Puasa Senin Kamis getol, salat 5 waktunya ditinggal. Ada nggak, Pak? Nah, itu orang-orang yang tertipu ya. Ibadah sunnah sama ibadah wajib, mana yang paling Allah cintai? Wajib. Nah, yang paling Allah cintai ibadah wajib. Cuma kalau orang sudah biasa jaga ibadah wajib, kemudian dia naik level ke ibadah sunnah, itu ada nilai plus ya. Nilai plusnya apa? Allah mencintai orang tadi. Itu udah level kedua, Pak ya. Nah,
Nanti ada naik level lagi wali tersebut. Apa kata Allah? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ini level ketiga nih, Pak. Kata Allah, apabila aku sudah mencintai dia, maka aku akan jaga telinganya sehingga dia tidak suka mendengar yang haram. Aku akan jaga penglihatannya sehingga dia tidak suka melihat yang haram. Aku akan jaga tangannya sehingga dia tidak suka berbuat yang haram. Dan aku akan jaga kakinya sehingga dia tidak suka melangkahkan ke tempat-tempat yang haram yang Allah tidak ridhoi. Berarti level wali yang ketiga, bagaimana karakternya, Pak? Menjaga anggota tubuhnya supaya tidak melakukan perbuatan yang haram atau yang Allah tidak ridhoi. Subhanallah. Ya, ini bapak-bapak yang bisa jaga badannya sehingga tidak suka melakukannya haram, itu wali, Pak. Ya, wali itu kan biasa identik dengan apa? Karomah, kan? Benar nggak, Pak? Nah, karomah kalau menurut bahasa artinya khariqul adah, sesuatu yang keluar dari kebiasaan manusia. Biasanya manusia bisa jalan di atas air nggak, Pak? Nggak bisa, kan? Ketika ada orang yang bisa dijalan di atas air, namanya apa? Karomah. Maka betul yang dikatakan para ulama, karomah tertinggi adalah istiqomah. Karena keumuman manusia nggak bisa istiqomah. Apalagi di akhir zaman sekarang. Ketika di akhir zaman ini manusia sibuk dengan dunia, kemudian ada orang-orang yang istiqomah ibadah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu karomah. Di saat manusia ringan meninggalkan sholat, kok ada orang-orang akhir zaman ini yang menjaga sholat? Karomah bukan, Pak? Karomah. Dan banyak dalil-dalil yang mendukung bahwa istiqomah adalah karomah tertinggi. Bapak bolak-balik cari di Al-Quran, di hadis, keutamaan orang yang bisa terbang. Ketemu nggak, Pak? Nggak ada, Pak. Fadilah orang yang bisa jalan di atas air, nggak ada. Tapi kalau kita cari fadilah baca Al-Quran, ya, keutamaan orang yang menjaga salat 5 waktu, keutamaan orang yang hadir di majelis ta'lim, ada tidak, Pak? Banyak. Maka betul karomah yang paling tinggi adalah istiqomah. Ya. Karena natijahnya kita selamat atau tidak itu tergantung bagaimana kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, apabila engkau melihat orang yang bisa jalan di atas air, bahkan orang tadi bisa terbang, ya, jalan di atas udara, maka jangan engkau vonis buru-buru bahwa dia itu wali, sampai engkau cocoki sifat-sifatnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena ada yang namanya karomah, ada yang namanya istidraj. Ya. Kalau karomah, kejadian itu dialami oleh orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, itu namanya karomah. Tapi kalau ada orang sakti ternyata tidak sholat misalnya, ya, itu bukan karomah, itu namanya istidraj. Nanti kaitannya dengan jin, ya, dengan syaitan. Ya. Dukun-dukun kan ada yang kebal bacok, ada kan? Ada yang apa namanya, ya macam-macam lah. Tapi dia nggak sholat, itu bukan karomah namanya, itu istidraj. Nah, ini level berikutnya, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'alani la'utiyannah wala in ista'adzani la'u'idhannah. Apabila dia meminta kepadaku,
pasti aku kasih. Apabila dia berlindung kepadaku, pasti aku lindungi. Itu karomah apa ini, Pak? Doa yang diijabah. Ya, ini udah ma'ruf, udah terkenal di kalangan semua manusia bahwa di antara karomah wali adalah doa yang diijabah, mustajabud doa. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bagaimana supaya kita doanya cepat diijabah. Tinggalkan maksiat, ya, terutama makan dan minum. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kemarin khutbah Jumat di pom bensin, ya. Saya teriak-teriak, Pak. Saya bilang begini, Bapak bohong, khianat kalau Bapak ngaku cinta kepada keluarganya, cinta kepada anak istri, tapi kasih nafkah kepada keluarganya dari hasil yang tidak halal. Na'udzubillah. Ya, karena Nabi yang memprediksi bahwa akan datang satu zaman orang-orang yang tidak peduli halal haram, dia ambil semuanya. Maka saya bilang, cinta seorang kepala keluarga dusta, bohong. Dia telah berkhianat kepada keluarganya ketika dia menafkahi keluarganya bukan dari nafkah yang halal, ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dosa itu bertingkat-tingkat, Pak. Ya. Kalau kita makan yang haram, dosa nggak, Pak? Dosa. Nah, ini makanan ini yang haram ini dikasih ke istri, dikasih ke anak, lebih dosa lagi, Pak. Menyebabkan orang lain makan makanan yang halal dan apa yang haram, menyebabkan orang lain melakukan perbuatan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi kita cari nafkah, jangan cuma untung doang, jangan cuma banyak doang, jangan, Pak. Kita cari berkahnya, bagaimana supaya keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini yang saya bahas yang terakhir. Kata Allah, "Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min." Ya, aku tidak pernah bimbang daripada bimbangnya aku ketika mencabut nyawa seorang mukmin. Kenapa? Yakrahul mauta wa ana akrahu masa'ata. Hambaku ini membenci kematian, tapi aku tidak suka menyakiti hambaku. Paham nggak maksudnya, Pak? Nah, jangan bingung ya. Intinya Allah itu tidak suka menyakiti hamba mukmin. Tapi mau nggak mau harus meninggal seorang hamba ini. Allah sudah bikin peraturan, ya. Kita nggak bisa masuk surga kecuali melewati fase apa? Kematian. Cuma yang jadi masalah, kematian itu tidak disukai, walaupun hamba mukmin. Benar nggak, Pak? Ya, subhanallah. Kenapa? Ya sudah jadi fitrah manusia cinta sama keluarganya, tidak mau berpisah dengan anaknya, tidak mau berpisah dengan istrinya. Paham nggak, Pak? Padahal Allah bikin wafat itu kan bisa sementara aja. Nanti Allah kumpulkan lagi di surga nanti, ya kan? Cuman yang namanya berpisah ya kan mengalami fase itu, merasakan perpisahan, baik yang meninggalnya atau yang ditinggalkannya. Nah, itu, Pak, ya. Intinya sifat-sifat yang dinisbatkan kepada Allah itu berbeda dengan manusia. Maka di sini kalau ada sifat taraddad, ya, bimbangnya Allah beda dengan bimbangnya manusia. Gitu aja, Pak. Imani gitu aja. Kemudian berikutnya, Nabi mengabarkan bahwa syaitan itu hadir di setiap keadaan manusia, terutama ketika
sakaratul maut. Kenapa? Karena itu kesempatan terakhir syaitan menggoda manusia supaya manusia di neraka selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya di kitab Ad-Da'wa Dawa ya, kitabnya Imam Ibnu Qayyim itu bagus itu. Ya, mudah-mudahan bisa dibahas nanti. Itu ada kisahnya orang ditalqin la ilaha illallah. Dia bilang apa? Skak. Apa itu? Skak. Hah? Orang yang suka main apa itu? Main catur. Bismillah. Alhamdulillah. Iya. Ada itu orang ditalqin la ilaha illallah, dia malah bilang apa? Skak, skak. Ada itu, subhanallah. Kebiasaannya apa? Main catur. Ya. Ya mungkin lagi sholat juga mikirin strategi catur itu. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya, udah saya sampaikan kan di mimbar ketika membahas ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Tafsirannya gimana, Pak? Man 'asha 'ala syai' mata 'alai. Siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan akan diwafatkan di atas kebiasaan tersebut. Ya, subhanallah. Ada orang meninggal di tengah lapangan bola. Kenapa? Ya kebiasaannya main bola. Na'udzubillah, ada orang meninggal di tempat prostitusi. Di atas perut pelacurnya. Na'udzubillah. Ada orang meninggal di atas meja biliar. Ya. Tapi tidak sedikit kabar kita dengar orang meninggal ketika sujud. Masya Allah. Ada yang jadi yang imamin sholat meninggal. Ya. Terus ada lagi imam sholat Jumat itu, Pak. Biasa habis Jumatan bagi-bagi permen ke anak-anak kecil. Lagi sedekah itu dia meninggal. Subhanallah. Allah wafatkan di atas kebiasaannya. Ya mudah-mudahan orang-orang yang biasa ke masjid Allah wafatkan di masjid, Pak. Kan Allah tidak pernah berdusta, Pak. Allah itu adil. Kalau kebiasaannya ke masjid, insya Allah meninggal di masjid, Pak. Ya minimal kebiasaannya menjaga sholat 5 waktu, insya Allah Allah wafatkan dia sedang sholat 5 waktu. Harum namanya, subhanallah. Karena Allah itu adil, ya. Allah adil. Apalagi dia ada kecintaan yang sangat besar menjaga sholat 5 waktu tadi. Karena ada orang-orang yang sebelum azan dia sudah wudu, masya Allah. Orang lain mungkin udahlah aktivitas biasa, kalau azan pas dia berhenti, ada kan? Tapi ada orang yang kecintaannya begitu besar menjaga salat 5 waktu, dia selalu lihat jam. 5 menit lagi azan, ditutup tuh tokonya, ditinggalin tuh kerjaannya. Sebelum azan dia sudah wudu. Bahkan dia yang azan. Ada nggak? Subhanallah ya. Dan insya Allah ya, akan Allah penuhi niatnya. Dia ingin diwafatkan dalam keadaan ibadah, Allah kabulkan insya Allah. Nah di sini Nabi SAW cerita ya, inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Sesungguhnya syaitan hadir bersama kalian dalam setiap keadaan kalian. Jadi bahasanya kita ngapain aja ada syaitan. Ya. Sampai kata Nabi, hatta yahdurahu inda ta'amihi. Sampai orang lagi makan, itu syaitan hadir. Ngapain, Pak? Nunggu lengah. Kalau lengah, syaitan ikut makan. Di antaranya apa? Lupa baca bismillah. Makanya saya pesan, jadikan rutinitas di keluarga kita saling mengingatkan. Istrinya atau anaknya lagi makan, ditegur aja. Udah bismillah belum? Nah, kalau sama anak kan gitu ya. Udah bismillah belum? Diingetin, nggak apa-apa, Pak. Jadi saling mengingatkan. Kapan waktu nanti bapaknya makan diingetin sama anak ya kan?
Ayo udah bismillah belum? Oh iya bismillah. Nah, saling ngingetin. Ya, istrinya juga, suami juga, nggak masalah. Ya, saling mengingatkan di dalam keluarga. Nah ini Nabi kasih gambaran lagi Pak. Fa'idha saqatat min ahadikumul luqmah falyumit makana biha min adza summa liyakulha. Apabila makanan ada yang jatuh, kata Nabi ya, ini Nabi yang bimbing, ambil makanannya Pak, dibersihkan yang kotor, kemudian dimakan. Ya, misalnya lagi makan kurma di rumah, kurmanya jatuh. Sebagian orang kan berlebihan, udah jatuh dibuang aja. Maka kata Nabi, wala yada'ha lisyaiton. Jangan tinggalkan buat syaitan. Ini Nabi yang bilang ya. Artinya apa? Makanan yang jatuh kalau tidak diambil lagi, dibersihkan, dimakan, jadi milik siapa Pak? Syaitan. Dimakan sama syaitan. Nah, kalau kita biarin syaitannya makan, berarti kita ngasih tenaga untuk syaitan, sehingga syaitannya kuat, sehingga bisa menggoda kita. Na'udzubillah. Ya tentunya ini makanan-makanan yang bisa dibersihin lah ya. Jangan Bapak makan agar jatuh ke pasir. Gimana tuh Pak? Bubur ayam jatuh ke pasir gimana? Ya qadarullah ya, itu nggak bisa dibersihin ya. Ini makanan-makanan yang memang masih bisa dibersihkan gitu. Jadi sunnahnya gitu Pak. Ajarin ke anak kita, nggak apa-apa Pak. Karena anak itu ngikutin orang tuanya. Anak biasa ngelihat bapaknya ya, misalnya ngupas pisang nih. Ngupas pisang patah biasa pisangnya kan, jatuh ke bawah, ke lantai, padahal lantainya bersih. Kalaupun lantainya kotor Pak, ambil, bisa dipotong yang kotornya aja kan. Nah, kan sedikit dong yang kotornya, makan yang bersih. Anak itu nanti niru kita. Kalau bapaknya biasa makanan jatuh langsung dibuang, ya udah anaknya juga begitu. Ya, hati-hati bersikap di depan anaknya. Lanjutannya Pak ya. Fa iza faragha falyal'aq asabi'ahu. Apabila selesai makan, hendaknya dijilatin jarinya. Nah, sebelum dicuci Pak. Ya, ini ada sunnah juga makan pakai tangan ya. Maksudnya nggak pakai sendok ya. Ada sunnahnya. Terus gimana yang makan pakai sendok? Monggo. Jangan dilarang juga. Makan pakai sendok silakan, makan pakai jari langsung silakan. Masa makan mie ayam pakai jari? Kan ada pakai garpu Pak ya. Ya boleh aja sih kalau mau makan mie pakai tangan ya silakan aja, nggak salah gitu. Cuma kan lebih efektif pakai garpu atau sumpit ya silakan. Ini kadang-kadang sebagian orang meremehkan sunnah ini Pak, menjilati tangan. Bahkan di dalam hadis yang lain ada sunnahnya menjilatkan ke orang lain. Dalam kurung orang lainnya siapa dulu? Istrinya. Gitu ya. Masa teman pengajian makan bareng di nampak. Nanti jadi fitnah malah. Kok bapak? Ya maksudnya istrinya ya, makan berdua sama-sama pakai jari nih. Nah, suaminya jilatin tangan istrinya, istrinya jilatin tangan suaminya. Itu sunnah Pak. Ya, kadang-kadang ini yang ditinggalkan. Padahal sunnah ini kalau dikerjakan bisa memperbaharui kecintaan di dalam rumah tangga. Yang nikahnya sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, kan mulai hambar tuh. Tiap hari ngelihat itu lagi, bener gak? 20 tahun misalnya kan. Nah pakai ini, sunnah ini, insya Allah diperbaharui lagi cintanya. Masya Allah. Ya. Ini salah satu faedah sunnah ya. Apalagi diterjemahkannya, orang tua menjilati tangan anaknya. Ya anak yang masih 2 tahun ya, belajar makan kan? Nah kan celemotan tuh nasinya di mana-mana.
Dicontohin sama orang tuanya, dijilatin tangan anaknya. Anaknya akan melihat, oh kalau habis makan dijilat tangannya. Gitu. Nanti dicontoh sama anaknya. Ya, subhanallah. Kenapa? Ada alasannya Nabi bilang, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Karena dia nggak tahu di mana makanan yang Allah berkahi. Satu piring, Pak. Bisa jadi yang Allah berkahi yang nempel-nempel di jari ini. Lah kalau nggak dijilatin langsung cuci tangan, ya nggak dapat berkah. Nah, ini poin yang pertama, kita nggak tahu di mana Allah letakkan keberkahan di makanan itu, makanya kalau bisa dihabiskan. Poin yang kedua, menghindari tindakan tabdzir. Tabdzir itu perbuatannya, mubadzir orangnya. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang mubadzir. Kan lucu, Pak. Nggak mau temenan sama syaitan, tapi saudaraan sama syaitan. Lucu nggak? Kata Allah apa di dalam surah Al-Isra? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang mubadzir itu saudaranya syaitan. Coba, nggak mau kan temenan sama syaitan, tapi jadi saudaranya. Allahu Akbar. Ya, lucu ya. Nah, ini salah satu hikmah dari sunnah-sunnah adab makan ya. Ya, baca basmalah sebelum makan. Kalau ada makanan jatuh diambil, dibersihkan, dimakan. Kemudian setelah selesai makan, jarinya dijilati sebelum dicuci. Kemudian berikutnya, ya, orang-orang kafir itu memohon agar dikembalikan ke dunia setelah meninggal ya. Surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Alhamdulillah. Ya. Surah Mu'minun ayat 99 ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ya, demikianlah sehingga apabila datang yang namanya kematian, maka orang-orang kafir bilang apa? Rabbirji'un, ya Rabbi, ya Allah, kembalikan kami. Kembalikan kemana? Ke dunia. Dia mau dihidupkan lagi di dunia, tujuannya apa, Pak? Mau nikah apa mau buka bisnis? Mau ngelamar kerja? Enggak, Pak. Ayat 100-nya, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh. Amalan-amalan yang aku tinggalkan itu, ya. Dikabulin nggak, Pak? Hah? Tidak. Ya, kalau bikin aturan yang namanya doa Allah dengar, Allah ijabah, Allah kabulkan. Doa itu dinilai sebuah pahala, ya, sebuah ibadah. Itu kalau dikerjakannya sebelum meninggal. Ini kita masih hidup ini nih. Setiap berdoa kepada Allah itu dicatat sebagai ibadah amal soleh, Pak. Dan Allah perkenankan. Tapi kalau ibadah itu dipanjatkannya setelah meninggal, Allah tidak kabulkan. Makanya orang yang sudah meninggal tidak bisa berdoa, Pak. Makanya ada istilah apa? Didoakan oleh orang yang masih hidup. Poinnya apa, Pak? Dia berdoa untuk diri sendiri aja nggak bisa, apalagi untuk orang lain. Di antara bentuk kesyirikan adalah berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Ya, berdoa itu untuk Allah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ketika kita ziarah kubur, yang benar gimana, Pak? Mendoakan yang meninggal. Orang yang meninggal itu butuh didoakan oleh orang yang masih hidup. Ya. Itulah alasannya ada syariat sholat jenazah. Kalau jenazah siapa yang didoain, Pak? Hah? Jenazahnya kan?
Kenapa? Karena jenazah atau orang yang sudah meninggal sudah tidak mampu lagi berdoa. Di situ sudah jelas banget ya. Hanya keliru orang-orang yang ziarah kubur kemudian dia minta kepada kuburnya tersebut atau penghuni kuburnya itu ya, keliru. Tapi kalau ziarah kubur urusannya orang yang hidup mendoakan yang sudah meninggal, itu yang sunnah, itu yang syar'i ya. Nah, di sini sebenarnya Allah baik kepada kita. Allah kabarkan ini orang-orang yang sudah meninggal itu kepengen dihidupkan lagi di dunia supaya bisa beramal saleh. Nah, kita masih hidup ini, Pak. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai udah meninggal baru. Coba aja saya masih hidup pengen baca Quran, pengen pengajian, pengen sholat tahajud. Udah meninggal pengennya, ya nggak bakal bisa lagi. Nah, sekarang ini kita yang belum meninggal dimanfaatkan semaksimal mungkin. Saya lupa nama ulamanya Pak ya. Dulu ada, kalau nggak salah ulama tabi'in. Itu di dalam rumah dia gali kubur Pak. Bikin liang lahat. Kapan waktu dia futur, dia malas ibadah, dia masuk ke kuburan itu Pak. Dia tiduran seperti orang meninggal. Ingat ayat ini. Ya, orang-orang kafir yang minta dikembalikan ke dunia. Dari situ semangat dia Pak. Dia keluar dari kuburannya itu, dia ibadah lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Memang unik-unik orang zaman dulu itu Pak ya. Subhanallah. Tapi Bapak kalau praktek kayak gitu di rumah, dikira aneh sama istrinya. Pengajian di mana ini suami saya? Kok bikin kuburan di rumah itu ya? Subhanallah. Sebenarnya banyak cara Pak, banyak cara. Ada orang yang pergi kemana-mana bawa korek, nggak ngerokok dia. Kapan waktu dia meremehkan agama, dia nyalain api itu Pak. Dia deketin jarinya. Ya Allah, panas. Dia ingat sabda Nabi, api neraka itu 70 kali lebih panas daripada api dunia. Ya Allah, api dunia aja saya nggak sanggup ya Allah. Akhirnya dia tumbuh lagi rasa takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak cara-cara sebenarnya. Ya, subhanallah. Nah, ini kita yang masih hidup di dunia ini, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nunggu terlambat ya, datang kematian baru. Kemudian berikutnya, Nabi SAW menjelaskan bahwa yang namanya orang menjelang kematian itu mengalami sakaratul maut. Bapak selama ini mikir sakaratul maut itu gimana Pak? Waktu yang singkat sampai ada orang nggak sempat mengucap la ilaha illallah kayak gitu. Nah, kita simak surah Yunus ayat 90 Pak ya. Ini kalau nggak salah sudah sering saya bahas juga di sini. Bismillah. Alhamdulillah. Ingat gak Pak? Bahasan tentang apa ini Pak? Fir'aun sebelum meninggal mengucapkan syahadat. Ya. Sebelum bahas itu Pak, kita yakin ya sepakat Fir'aun di surga apa di neraka Pak? Di neraka. Kunci ya, Fir'aun di neraka. Bapak pernah dengar hadis Nabi gini gak Pak? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga, ya kan? Bagaimana kalau Fir'aun sebelum meninggal dia bersyahadat? Nah, gimana memahaminya tuh? Surga enggak? Tidak Pak. Fir'aun sudah divonis jadi penghuni neraka. Terus gimana ini di dalam surah Yunus? Panjang syahadatnya Pak. Fir'aun berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Panjang nggak Pak? Panjang. Berarti orang yang sakaratul maut itu masih mampu mengucapkan kalimat yang lengkap.
yang rinci. Tidak sebagaimana yang kita bayangkan kayak sesek nggak bisa mengucap apa enggak. Kenapa Fir'aun syahadatnya tidak diterima sama Allah? Ayat lanjutannya itu jawabannya, Pak. Ayat 91-nya itu. Al-ana faqad asaita. Sekarang kamu baru beriman. Bahasanya gitu, Pak. Kemarin-kemarin kemana aja? Nah, kemarin kamu sudah durhaka, sekarang baru beriman. Nah, jawabannya simple dan banyak dalilnya. Yang pertama, bisa dipastikan Fir'aun bersyahadat setelah nyawanya ditenggorokan atau di kerongkongan. Sedangkan Nabi bilang apa? Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughurghir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat hambanya selama nyawanya belum di kerongkongan. Nah, ini Fir'aun tidak diterima. Digabung sama hadis tadi berarti Fir'aun bersyahadat setelah nyawanya di tenggorokan atau di kerongkongan, enggak diterima lagi. Poin yang berikutnya, jawabnya ada di surah Ghafir ayat 85. Ya. Walam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Udah enggak manfaat lagi iman mereka ketika mereka melihat siksaan kami. Jadi bisa dipastikan Fir'aun itu bersyahadat gara-gara apa? Yang pertama, melihat malaikat maut. Orang yang akan meninggal pasti menyaksikan malaikat maut kan? Nah, keimanan yang datang setelah melihat malaikat maut atau ketemu malaikat maut nggak manfaat, Pak. Karena pasti beriman, ya kan? Nah, di dalam hadis-hadis ini juga lanjutannya nanti diceritakan orang yang menjelang wafat Allah tampakkan tempat dia kembali di akhir. Bisa jadi Fir'aun menyaksikan neraka tempat dia kembali nanti, atau Fir'aun ditampakkan surga kemudian dikatakan inilah surga yang telah Allah jauhkan darimu. Orang digituin beriman gak, Pak? Ya pasti beriman. Orang yang melihat surga, neraka, melihat malaikat maut pasti beriman. Tapi imannya sudah tidak bermanfaat lagi. Gimana iman yang bermanfaat? Ya ini. Kita belum pernah lihat neraka, kita belum pernah lihat surga, ya kan? Kita takut sama neraka, kita berharap masuk surga, sehingga kita menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan iman, Pak. Bapak jauh-jauh dari rumah datang ke masjid, itu yang namanya iman, Pak. Coba kita bayangkan, apa yang mendorong kita sehingga kita datang ke masjid berjamaah, sehingga kita sabar mendengarkan bacaan imam, ya nggak, Pak? Kita sabar tidak mendahului imam. Apa yang mendorong kita sabar melakukan itu semua? Iman. Nah, iman inilah yang masih bermanfaat. Bapak pernah lihat Allah tidak? Pernah lihat Allah tidak? Tidak. Tapi kita masih menyembah Allah sampai saat ini dan seterusnya. Itulah yang namanya iman. Nggak ngelihat, tapi yakin, tidak ragu-ragu. Namanya iman itu. Iman inilah yang masih Allah nilai. Masih bernilai pahala. Masih Allah berikan manfaat. Nah, ya. Tapi kalau imannya datang setelah melihat azab, setelah melihat neraka, udah nggak bermanfaat lagi. Nah, itu jawabannya ya. Kenapa syahadatnya Fir'aun tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga cambuk buat kita, Pak. Kita yang nunda-nunda taubat, ya. Ada sebagian orang kan masih 40, wow masih kuat ya, terus lanjut, nggak mau ke masjid tuh, Pak. 50 tahun juga, ayo jojong. Nanti sudah 60 baru mau taubat. Ini kisahnya Fir'aun. Dulu waktu kuat, waktu muda kemana aja. Nah, pas udah wayahnya mau meninggal, baru taubat. Na'udzubillah, bisa jadi Allah sudah tidak terima lagi taubatnya. Na'udzubillah. Ya.
Karena apa, Pak? Nanti Bapak cari kajian di YouTube rahasia usia 40 tahun. Kalau 40 tahun ke atas masih nggak bisa berhenti dari maksiatnya, alamat itu, Pak. Iya, alamat sampai menjelang wafat dia tidak bisa meninggalkan maksiatnya. Nauzubillah min dzalik. Makanya berbahagialah orang-orang yang sudah 40 lanjut ke atas, dia sudah istiqomah di jalan Allah. Karena nggak gampang membiasakan pribadi yang ibadah kepada Allah itu nggak gampang, Pak. Butuh proses. Saya yakin bapak-bapak yang sering ke masjid itu sudah dibentuk dari kecil, Pak. Dari SD udah seneng ke masjid. Iya bener gak, Pak? Sudah seneng TPA, sudah seneng ngaji. Jadilah kebiasaan ke bawah sampai tua. Ya. Demikian. Kemudian berikutnya diterangkan di dalam hadis bahwa malaikat maut itu datang nanti hadir di dekat kepalanya orang yang akan meninggal. Jadi orang yang akan meninggal tuh di dekat kepalanya situ ada malaikat maut. Dan malaikat maut memberi gembira kepada orang mukmin, ya. Ampunan Allah, keridhaan Allah, ya. Sebaliknya orang kafir dikasih kabar buruk. Makanya tadi saya bilang apa? Sebelum meninggal, ya, manusia itu dikabarkan bagaimana keadaannya nanti di akhirat. Nah, inilah kita nggak heran, ya, orang mukmin itu mudah meninggalnya. Ya, gimana, Pak? Subhanallah, tidak dicabut, Pak. Dipanggil sama malaikat maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baru keluar nyawanya, baru diambil sama malaikat maut. Lain sama orang kafir. Orang kafir dicabut, betul-betul dicabut, Pak. Bahkan di dalam hadis dijelaskan, nyawa orang kafir itu berserakan mencar ke anggota tubuhnya, Pak. Saking nggak mau keluar dari jasadnya. Kenapa? Dapat kabar kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, seandainya Bapak punya salah nih, kemudian dicari sama polisi. Nah, kabur apa nyerahin diri, Pak? Kabur, kan? Nah, ini dapat kabarnya apa? Allah marah sama kamu. Allah benci sama kamu. Gimana coba? Hah? Bertemu dengan Allah dalam keadaan marah? Takut, Pak. Makanya nyawa orang kafir itu akan berpencar ke seluruh anggota tubuhnya. Susah ditarik. Kalau gambarannya itu seperti batang yang berduri, dililitkan di kain yang basah. Nyangkut nggak? Nah, itu sesusah itu. Na'udzubillah. Dan tersiksa jasadnya, rohnya tersiksa. Na'udzubillah min dzalik. Orang mukmin itu keluar dengan mudah. Nabi gambarkan seperti apa, Pak? Air yang keluar dari teko. Ya, gampang nggak, Pak? Bapak kalau nuang tadi itu, Mas, apa? Nuangin teh kan dari teko kan, gampang nggak? Nah, segampang itu nyawa seorang mukmin keluar dari jasad. Kenapa? Allah iming-imingin surga. Coba, Pak. Ini orang mau meninggal nih. Allah tampakkan surga tuh. Dan segala keindahan yang ada di dalam. Bidadari, Pak. Kalau bahasanya, Pak, ya, cewek montok. Loh. Gimana nggak semangat? Iya, betul, Pak. Bidadari yang jelita. Oh, subhanallah. Nah, gimana nggak semangat coba? Ayo. Makanya mudah nyawanya keluar dari jasad. Luar biasa. Ini dikat nggak yang barusan nih? Itu bahasanya seperti itu, Pak. Sehingga luar biasa semangatnya menuju keridhaan Allah SWT. Apalagi dikabarkan tadi, wahai jiwa yang mukmin, engkau dapat keridhaan dari Allah, engkau diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Semangat, Pak, keluar. Makanya para nabi itu, Pak, nanti boleh dicek riwayatnya.
itu setiap nabi ditawarkan, setiap akan dicabut nyawanya ditawarkan mau menghadap Allah atau melanjutkan kehidupan di dunia. Milihnya mana Pak? Ya di sisi Allah lah. Orang luar biasa dinampakkan keindahan di surga, Masya Allah. Lain halnya dengan orang kafir ya, naudzubillah min dzalik. Ya, nyawa orang mukmin itu keluar mengalir begitu saja, adapun orang kafir keluar dari tenggorokannya sebagaimana nyawa keledai keluar. Naudzubillah. Udah pernah lihat keledai disembelih belum, Pak? Belum ya? Tapi udah sapi, kambing udah sering ya. Ya, subhanallah. Nyawa orang mukmin keluar bagaikan semerbak aroma misik paling harum yang pernah ada, subhanallah. Sedangkan nyawa orang kafir itu bau bangkai paling busuk yang pernah ada. Adapun orang mukmin ya, itu memuji Allah saat keluar nyawanya. Ya, Nabi SAW bersabda ya, Innal mu'min bikulli khairin ala kulli halin. Orang mukmin itu semua keadaannya itu baik semua. Inna nafsahu takhruju min baini janbaihi wa huwa yahmadullaha azza wa jalla. Orang mukmin nyawanya keluar dari jasadnya dalam keadaan memuji Allah. Apa yang dibilang? Alhamdulillah. Gimana enggak alhamdulillah? Malaikat maut bilang, ya, fulan, Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Engkau akan mendapatkan keridhaan Allah. Engkau akan masuk surga. Gimana kita nggak bilang alhamdulillah? Luar biasa, ya. Artinya betul-betul seluruh keadaan orang mukmin adalah baik. Sampai dia keluar dari jasadnya dalam keadaan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, nah ini jangan seuzon Pak ya. Kapan waktu ada saudara kita, tetangga kita yang meninggal, melotot. Itu bukan suul khotimah, bukan. Nabi yang bilang, Inna ruha idha kubido tabi'ahul basar. Ruh itu apabila dicabut, ya, mata mengikuti keluarnya ruh. Jadi kalau ada orang meninggal, matanya terbuka, itu hal yang biasa. Jangan suudzon. Ya kita yang hadir di situ dipejamkan ya. Dipejamkan. Ya baca apa? Baca bismillah atau baca apa? Dipejamkan. Gitu. Itu hal yang biasa ya. Jangan suudzon. Nanti ada Pak Ustadz meninggalnya melotot. Wah, Ustadz ini ngapain ini dikira? Enggak, Pak. Sahabat juga ada yang begitu. Ya, sahabat Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda ini, Inna ruha idza qubidu tabi'ahul basar. Orang yang hadir di situ dipejamin, Pak ya. Jangan dibiarin terbuka mata, dipejamin. Gitu. Kemudian ketika seorang mukmin meninggal ya, rohnya itu sudah keluar, ternyata di samping ada malaikat maut, di situ juga ada malaikat rahmat yang datang dari surga membawa kain kafan dari surga. Ternyata yang dikafani bukan hanya jasad, tapi roh kita juga dikafani. Kafannya itu kain yang terbaik, lembut, wangi, Pak. Subhanallah. Subhanallah ya. Ternyata yang dikafani bukan hanya jasadnya, rohnya juga dikafani oleh para malaikat yang kafannya itu dari surga. Kain yang lembut ya, yang wangi ya, subhanallah. Kemudian ketika seorang mukmin meninggal, pintu-pintu langit itu dibuka satu demi satu. Dibuka untuk orang mukmin tadi. Kemudian Allah SWT memerintahkan agar jiwa mukmin tadi dikembalikan ke dunia setelah dicatat di Illiyin. Illiyin itu di mana, Pak? Tempat yang paling tinggi sana ya. Tempat yang tinggi dicatat, setelah dicatat dikembalikan ke dunia ya. Ya, orang yang meninggal tinggal di mana? Di mana, Pak?
Alam kubur kan. Nah, maksudnya gini prosesnya Pak. Setelah nyawa ini dicabut, ya dikafani ya, dibawa sama malaikat Pak ke atas langit. Itu malaikat yang ada di antara langit dan bumi, malaikat yang ada di langit juga itu memuji jasad ini. Siapa ini yang meninggal? Wangi banget. Dikatakanlah dengan nama yang terindah Fulan bin Fulan. Itu malaikat rebutan untuk mengiringi rohnya ini, subhanallah. Ya, orang mukmin diiringi bukan jenazahnya doang ya, tapi rohnya juga diperebutkan oleh para malaikat. Dan malaikat-malaikat yang menjaga pintu langit itu rebutan. Ya Allah, izinkan dia lewat pintu saya. Saling berebut. Nah, jasad ini dibawa ke hadapan Allah, dicatat di Ilin, habis itu baru dikembalikan lagi ke dunia. Karena belum wayahnya masuk surga, belum waktunya. Orang yang sudah meninggal tinggalnya di mana, Pak? Di alam barzakh, di alam kubur, ya, nunggu nanti hari kiamat baru ya diadili di padang mahsyar. Nah, beda dengan orang yang mati syahid. Kalau mati syahid tinggal di mana, Pak? Di tembolok burung hijau yang terbang ke sana kemari di surga. Orang yang mati syahid tidak dapat fitnah kubur, Pak. Enggak ditanya man rabbuka man nabiyuka man, itu enggak ditanya, enggak. Orang mati syahid, Pak. Kenapa? Sudah cukup tebasan pedang ya, lemparan anak panah tombak itu sudah cukup jadi ujian bagi dia. Nah, itu salah satu kabar gembira orang-orang yang mati syahid, jalan pintas, ya. Tidak ditanya lagi di alam kuburnya. Makanya rohnya tinggalnya di mana? Di tembolok burung hijau yang terbang ke sana kemari di surga. Subhanallah. Itu orang mati syahid, Pak. Ya. Saya pernah baca hadisnya, satu riwayat dijelaskan orang yang mati syahid itu diantara keutamaannya boleh membawa 70 anggota keluarganya. Makanya enggak heran ngelihat mujahid-mujahid di Palestina itu enggak ada yang takut, semuanya pemberani semua. Kenapa? Itu keutamaannya seperti itu. Ya. Orang Islam itu punya moto Aish karima au mut syahidan. Orang Islam itu motonya hidup mulia di atas syariat Allah atau mati syahid. Udah itu aja, Pak. Gak ada pilihan lain. Kalau hidup sekali yang mulia, bagaimana kehidupan yang mulia? Di atas aturan Allah, di atas syariat Allah. Itu kehidupan yang mulia. Kalau kehidupan yang hina, Pak? Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, itu orang yang paling hina, Pak. Dia nggak bisa nolak hawa nafsunya. Hawa nafsunya ngajak mencuri, dia mencuri. Hawa nafsunya bilang tanda tangan. Padahal proyek fiksi, ya, atau data yang dimanipulasi, tanda tangan, nggak bisa nolak hawa nafsunya. Ya, orang yang paling hina, ya, tidak bisa menolak keinginan hawa nafsunya. Orang yang paling mulia, orang yang hidup di atas aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, ya, orang yang meninggal itu merasa tenang dengan keberadaan orang-orang saleh di dekatnya. Maksudnya baru nguburin itu loh, Pak. Ya, untuk jangka waktu tidak lama, hanya seukuran waktu kayak orang nyembelih kambing kemudian dibagikan. Nah, makanya ini kata Amr ibn al-As ya radhiyallahu an, dia berkata, berarti ini asar, Pak, ya, bukan hadis ya. Asar dari sahabat. Amr ibn al-As berkata, "Fa iza dafantumuni fashunnu alayya at-turab shannan." Apabila kalian menguburkanku, maka taburkanlah pasir di atasku. Ya, berarti ada sunahnya, Pak. Habis nguburin jenazah, lempar apa? Tanah kuburan itu. Ada sunahnya nih dari sahabat ya. Ya. Summa aqimu haula qabri qadra ma tunharu. Kemudian berdirilah di sekitar kuburku ya selama orang menyembelih unta. Di sini unta ya, tanhar. Bedanya apa? Kalau kambing zabah. Kalau unta
tanhar. Bedanya apa? Nahar, nahar. Kalau yang pernah ngelihat orang ini beli unta diapain, Pak? Disogrok pakai kayak tombak itu kan? Kan unta kan berdiri tuh. Nah, di apa sih namanya, disogrok. Kayak tombak itu lah, digituin. Itu namanya ini tanhar, ya tunhar. Tapi kalau yang dibaringkan ininya, sembelihannya dipakai golok, itu namanya zabah. Ini subhanallah bahasa Arab itu rinci ya, Masya Allah. Nah ini disunahkan berdiri di sekitar kuburan orang mukmin ya setelah pemakaman selesai ya. Selama berapa? Seperti orang menyembelih unta sampai dibagikan dagingnya. Ya, kalau di sini mungkin sudah diterapkan sunnahnya, ada ustadznya yang ceramah kan. Nah, sekitar itulah. Ya, habis selesai pemakaman, berdiri sejenak, ada ustadznya ceramah tentang kematian kan. Ya udah, kita dengerin sementara itu. Selesai baru jangan lupa doakan saudara kita. Ya, kata Nabi SAW ya. Nih, istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitasbiti fa innahul an yus'al. Ya, ini selesai pemakaman nih, sahabat sudah beres di pemakaman. Kata Nabi SAW, mohonkan ampun untuk saudara kalian karena sekarang dia sedang ditanya. Ya, mohonkan ampun sama mohon keteguhan. Ini nanti Bapak bisa baca di surah apa ini? Ibrahim ayat 27. Ya, di situ Allah janji, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang mukmin dengan perkataan yang teguh baik di kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kalau roh orang yang sudah meninggal mengunjungi keluarganya di rumahnya, itu hadisnya saya belum nemu. Ya. Pernah baca buku di sekitar dhaif, kalau enggak palsu, maudhu'. Tapi kalau yang hadis sahihnya saya belum nemu. Yang setahu saya orang yang sudah meninggal ya dia di alam barzakh. Makanya ada syariat ziarah kubur karena rohnya tidak ke rumah. Paham nggak maksud saya, Pak? Makanya orang yang hidup menziarahi orang yang sudah meninggal. Makanya ada syariatnya, kita lagi kangen sama ibu kita nih yang sudah meninggal. Kita yang datang ke kuburan ibu kita, gitu ya. Jadi wallahu alam kalau ada yang menyatakan roh orang meninggal bisa datang ke rumah yang masih hidup di hari Jumat atau hari itu butuh dalil. Ya. Yang benar orang yang sudah meninggal itu tinggal di alam barzakh. Kita yang hidup ini yang mengunjungi orang yang sudah meninggalnya. Bapak kalau ke pemakaman salam assalamualaikum dijawab nggak sama ahli kubur? Dijawab, cuma kitanya tidak dengar. Oh repot kalau kita dengar, Pak. Pulang lagi kita ngejat di ziarah. Gitu ya. Jadi wallah alam kalau ada pernyataan rohnya bisa mengunjungi yang masih hidup itu wallah alam besok. Gak ada Pak roh gentayangan, tidak ada. Dalam keyakinan Islam, orang yang sudah meninggal tinggal di alam barzakh. Ya. Yang ada jin atau setan nakut-nakutin manusia. Ya. Kalau ruh manusia tidak ada yang gentayangan. Ya, tidak ada yang gentayangan. Ruh manusia kalau sudah meninggal, mau kafir mau muslim Pak ya. Orang yang sudah meninggal ruhnya di mana? Di alam barzakh, di alam kubur. Jadi nggak ada istilah roh gentayangan. Terus itu apa namanya? Saya ngelihat kok si fulan itu meninggal, tapi saya ketemu padahal sudah meninggal. Itu namanya apa? Qarin. Qarin dari bangsa jin. Jadi setiap manusia itu punya qarin, Pak. Qarin itu katanya mirip persis sama manusianya. Gitu. Jadi nggak ada roh gentayangan. Gitu Pak ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.